Baik, selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan saya Grace Dewi Roma Ito Simamora. Saya akan menyampaikan tesis saya dengan judul Analisis Efek Keparahan COVID-19 terhadap Penggunaan Uang Elektronik di Indonesia di bawah bimbingan Ibu Sekar Utami Setiastuti. Yang menjadi latar belakang penelitian saya ini bahwa pembayaran digital sangat penting untuk mencapai inklusi keuangan. Karena dengan pembayaran digital, maka akan menjadi pintu masuk yang efektif untuk menuju layanan keuangan lainnya seperti tabungan, kredit, dan juga asuransi. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara pembayaran digital itu akan menyediakan rekam data keuangan, di mana rekam data tersebut akan dapat dibagikan kepada penyedia keuangan jasa lainnya untuk pada akhirnya memperluas akses dan juga meningkatkan kesejahteraan keuangan. Lundquist dan Ten di 2023 mencoba menggambarkan jalan menuju keuangan inklusi bahwa masyarakat yang financially excluded yang menggunakan transaksi tunai bisa berpindah menuju pembayaran digital sehingga nanti akan bisa mencapai memperoleh akses terhadap layanan keuangan lainnya seperti tabungan, kredit, dan juga asuransi. Sebagaimana disampaikan oleh World Bank bahwa pembayaran digital itu adalah aktivitas pembayaran yang melibatkan uang elektronik, kartu debit, kartu kredit, uang ponsel, ataupun internet untuk mengirim uang ataupun membayar tagihan. Pandemi COVID-19 juga menjadi katalisator adopsi teknologi, terutama perubahan perilaku menuju pembayaran digital. Beberapa studi berbasis survei menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 mendorong perubahan perilaku pembayaran dan juga meningkatkan preferensi pembayaran digital, terutama pembayaran nirsentuh atau contactless. Karena pembayaran yang contactless tadi itu bisa mencegah penyebaran virus dan juga dapat dilakukan dari jarak jauh. Namun, perubahan perilaku pembayaran tidak serta-merta mendorong transaksi pembayaran digital karena adanya dampak negatif dari pandemi, di mana pandemi COVID-19 itu mengakibatkan penurunan pembayaran digital karena konsumsi yang menurun dan juga pendapatan yang menurun di tengah pembatasan mobilitas untuk mencegah penyebaran virus. Di Indonesia sendiri bahwa pembayaran digital itu juga terus meningkat, terutama uang elektronik. Uang elektronik itu menjadi instrumen yang paling banyak dimiliki masyarakat dengan jumlah instrumen sebanyak 730 juta di tahun 2022 dan nilai transaksinya pun naik sangat uh, mencapai 1.177 triliun atau tumbuh 49,76% secara tahunannya. Dan kalau kita lihat dari sekian jumlah uang elektronik tersebut, mayoritasnya itu adalah uang elektronik yang berbasis server atau server based yang biasanya diakses lewat aplikasi baik itu di ponsel maupun di gadget lainnya. Dan kalau kita lihat di grafik sebelah kanan bahwa pertumbuhan tahunan nilai transaksi pembayaran digital, kita bisa lihat bahwa uang elektronik garis yang biru itu pertumbuhannya di atas pembayaran digital lainnya. Transaksi uang elektronik di Indonesia itu mengalami akselerasi pertumbuhan sejak tahun 2018 seiring dengan adopsi pembayaran berbasis QR Code. Kemudian dan menurut Kumar et al. Bahwa di Indonesia memang teknologi finansial pembayaran berkembang jauh lebih pesat dibandingkan teknologi finansial lainnya seperti kredit dan asuransi. Sehingga pesatnya pertumbuhan teknologi finansial pembayaran tersebut itu berpotensi mendorong meningkatnya keuangan inklusi. Namun, di tengah pandemi COVID-19, transaksi uang elektronik tetap tumbuh meski tidak setinggi periode sebelumnya. Di grafik ini bahwa kita bisa lihat bahwa perkembangan nilai transaksi uang elektronik baik secara nilai maupun secara pertumbuhan tahunannya kita bisa lihat bahwa tetap tumbuh walaupun tidak setinggi di periode sebelumnya, sebelum COVID. Kemudian kewajiban implementasi KRIS pada Januari 2020 juga semakin mendorong perluasan akseptasi pembayaran digital, terutama uang elektronik, di mana interkoneksi dan interoperabilitas antar penyelenggara jasa sistem pembayaran memungkinkan satu KRIS bisa dibaca oleh semua aplikasi pembayaran. Kanal pembayaran KRIS juga dinilai sesuai di tengah pandemi COVID-19 karena nirsentuh atau tanpa sentuh sehingga tetap bisa dilakukan sambil menjaga jarak. Akan tetapi, pandemi COVID-19 juga mengakibatkan konsumsi yang menurun karena pembatasan mobilitas untuk mencegah penyebaran COVID. Dan ini terkonfirmasi dari grafik di sebelah kanan, yaitu mengenai PDB konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan.
bahwa konsumsi rumah tangga mengalami penurunan di tahun 2020, 2021, dan mulai pulih di 2022. Yang menjadi research gap dalam penelitian saya ini adalah bahwa Benny, Demirkub, dan juga McCaffrey menyebutkan bahwa sejauh ini belum terdapat kesepakatan bagaimana sebenarnya dampak pandemi COVID-19 terhadap pembayaran digital. Perbedaan regulasi, infrastruktur, dan juga kesiapan masyarakatnya dapat menyebabkan perbedaan dampak pandemi COVID-19 terhadap pembayaran digital. Kemudian di Zentlidis di tahun 2023 juga menyebutkan bahwa shock pandemi itu dapat mempengaruhi permintaan uang melalui dua cara, yakni melalui motif transaksi dan juga motif berjaga-jaga. Di mana shock pandemi akan menurunkan motif transaksi karena tadi ada pengurangan konsumsi yang diperparah dengan pembatasan mobilitas, tetapi juga di sisi lain akan meningkatkan motif berjaga-jaga sehingga tabungan akan meningkat. Sehingga dampak shock pandemi COVID-19 terhadap permintaan uang merupakan pertanyaan empiris. Dalam hal ini, uang elektronik itu masuk dalam M1 atau uang beredar dalam arti sempit. Kemudian penelitian TUT tahun 2023 di Kenya menemukan bahwa pandemi COVID-19 mendorong transaksi mobile banking termasuk uang elektronik M-Pesa, uang elektronik yang paling banyak digunakan di Kenya. Di mana pada awal pandemi sebenarnya transaksi pembayaran digital itu sempat menurun. Akan tetapi sejak kuartal ketiga di tahun 2020, adopsi yang transaksinya semakin meningkat karena adopsinya yang pesat, kemudian ada pelonggaran mobilitas dan juga penghapusan biaya transaksi oleh sebagian besar perbankan. Kemudian ada juga penelitian Sugandi di Indonesia dengan kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 tidak berdampak terhadap penggunaan pembayaran digital termasuk uang elektronik. Penelitian yang berbeda oleh Chen et al., Chetty et al., Baker et al., Fink and Tillman, Carvalho, dan juga Campos itu menemukan bahwa pandemi COVID-19 mengakibatkan pembayaran digitalnya menurun karena berkurangnya konsumsi dan pendapatan rumah tangga di tengah pembatasan mobilitas. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, dan riset gap, rumusan masalahnya adalah pembayaran digital, terutama uang elektronik di Indonesia itu terus meningkat dengan akses yang semakin luas pasca implementasi KRIS. Kemudian pandemi COVID-19 mendorong preferensi penggunaan pembayaran digital serta sangat sesuai di masa pandemi COVID-19. Kemudian pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan transaksi pembayaran digital akibat berkurangnya konsumsi rumah tangga baik secara global maupun yang terjadi di Indonesia karena pembatasan mobilitas. Keragaman dampak pandemi COVID-19 yang meningkatkan preferensi pembayaran digital, tapi di sisi lain juga mengurangi konsumsi, itu mengakibatkan dampak yang berbeda-beda. Dan sejauh ini belum terdapat konsensus bagaimana sebenarnya dampak pandemi COVID-19 terhadap transaksi. Yang menjadi pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pengaruh keparahan COVID-19 terhadap penggunaan uang elektronik di Indonesia, dan tujuannya adalah membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh keparahan tersebut terhadap penggunaan uang elektronik di Indonesia. Kontribusi penelitiannya bagi otoritas terkait adalah menjadi bahan evaluasi kebijakan, khususnya sistem pembayaran, dan menjadi masukan dalam menyusun kebijakan. Yang menjadi novelties atau kebaruan dalam penelitian saya ini, yang pertama adalah bahwa penelitian ini fokus pada perkembangan uang elektronik sebagai pembayaran digital yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Proksi keparahan pandemi COVID-19 menggunakan porsi jumlah kasus baru COVID-19 terhadap jumlah penduduk yang memang berbeda-beda di masing-masing provinsi. Kemudian penelitian juga menggunakan data outflow, yaitu data uang kartal yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia kepada perbankan dan masyarakat sebagai proksi dari money supply yang memang datanya tidak tersedia di level provinsi. Kemudian penelitian ini memasukkan KRIS yang merupakan metode pembayaran inovatif berbasis QR Code yang dikembangkan oleh Bank Indonesia pada sebelum pandemi COVID-19. Landasan teori penelitian saya yang pertama adalah teori money demand oleh Kenshin, bahwa motif permintaan uang itu ada tiga, yaitu transaksi, spekulasi, dan juga berjaga-jaga. Di mana faktor yang mempengaruhi permintaan uang itu adalah ada suku bunga, risiko inflasi, kondisi perekonomian, dan juga teknologi pembayaran. Faktor lain yang juga mempengaruhi money demand itu adalah ketidakpastian ekonomi dan juga shock dan pandemi COVID-19, sebagaimana ditunjukkan oleh Bisundil dan juga Zentlidis. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 meningkatkan preferensi pembayaran digital, seperti yang ditemukan oleh
Fu dan Misra di tahun 2021 di 71 negara maju dan negara berkembang bahwa data harian jumlah pengunduhan aplikasi teknologi finansial pembayaran periode 1 itu mengalami peningkatan dan secara umum daripada subsampel negara maju pandemi COVID-19 meningkatkan pembayaran digital yang dilihat dari jumlah pengunduhan atau downloading aplikasi. Pada subsampel negara berkembang, pandemi COVID-19 tidak mempengaruhi pembayaran digital. Kemudian Jonker et al. Di tahun 2022 melakukan survei harian untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap perilaku pembayaran konsumen di Belanda dan hasilnya menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 mendorong meningkatnya preferensi pembayaran digital, di mana probabilitas penggunaan kartu debit meningkat 12%. Penelitian yang lain menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak negatif terhadap pembayaran digital, di mana Fujiki di Jepang menggunakan data panel hasil survei konsumen di Jepang menemukan bahwa berdasarkan kontrafaktual pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan penggunaan uang elektronik. Penelitian di Amerika Serikat oleh Chetty et al. Dan lain-lain bahwa pada saat terjadi pembatasan sosial untuk mencegah COVID, masyarakat terutama yang berpendapatan tinggi mengurangi konsumsi sehingga perusahaan kehilangan pendapatan dan juga melakukan pengurangan karyawan. Dan pengurangan karyawan itu pada akhirnya mengurangi pendapatan masyarakat dan akhirnya mengakibatkan pengurangan konsumsi. Kemudian penelitian yang lain yang dilakukan oleh Sugandi di Indonesia bahwa dengan menggunakan data time series harian dari 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2020 dan menggunakan estimasi OLS dinamis menemukan bahwa pandemi COVID-19 baik DAMI dan jumlah kasus tidak mempengaruhi transaksi pembayaran digital termasuk uang elektronik. DAMI PSBB berdampak negatif sedangkan data hariannya diperoleh dengan melakukan interpolasi data bulanan. Konseptual penelitian ini bahwa variabel utamanya adalah pandemi COVID-19 yang diduga berpengaruh terhadap uang elektronik dengan variabel kontrol ada suku bunga tabungan, inflasi IHK, indeks mobilitas masyarakat, merchant kris, uang beredar di masyarakat, dan juga DAMI lebaran. Definisi operasional variabelnya sesuai dengan tadi konseptual framework-nya bahwa variabel Y-nya adalah e-money yang merupakan variabel penelitian ini ada e-money yaitu nominal transaksi uang elektronik dalam satuan miliar. Kemudian ada COVID, yaitu jumlah kasus COVID per jumlah penduduk. Kemudian ada CPI, indeks harga konsumen. Outflow, yaitu uang tunai yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ada KRIS, indeks mobilitas, yaitu perubahan kunjungan masyarakat di sektor retail dan rekreasi pada bulan tertentu. Kemudian interest atau suku bunga, DAMI lebaran, dan juga DAMI Natal. Metodologi penelitiannya menggunakan data panel dari 33 provinsi di Indonesia dengan periodenya dari April 2020 sampai dengan Oktober 2022 dengan menggunakan model data panel dinamis, di mana penelitian oleh Rahmi dan juga Kitamura bahwa permintaan uang itu bersifat dinamis yaitu dipengaruhi periode sebelumnya. Hubungan dinamis itu ditandai dengan keberadaan lag variabel dependen di antara regresornya. Dan aspek dinamis pada permintaan uang itu akan menimbulkan masalah endogenitas karena adanya korelasi antar lag variabel dependen dengan error term. Masalah endogenitas tersebut menyebabkan estimasi menggunakan OLS akan menghasilkan parameter yang upward bias dan fixed effect akan menghasilkan parameter yang downward bias. Kemudian Baltagi menyebutkan bahwa estimasi data panel dinamis dapat menggunakan Generalized Method of Movement atau GMM yang dirancang oleh Arellano Bon di tahun 1991. Prinsip GMM yakni melakukan differencing di sebuah regresor dan menggunakan instrumen di tingkat level. Proses differencing akan menghilangkan efek spesifik individu, time invariant regresor, serta masalah endogenitas. Terdapat dua jenis estimasi GMM yaitu First Difference GMM dan juga System GMM.
Dua asumsi yang harus dipenuhi metode JMM, yaitu error term tidak mengandung autokorelasi dan juga variabel instrumen yang eksogen. Dan untuk menguji asumsi tersebut, maka akan dilakukan uji spesifikasi, yaitu uji Arellano-Bond yang AR2 dan uji Sargan dan Hansen. Menurut Rootman, bahwa aturan secara umum estimasi JMM juga menyebutkan bahwa koefisien lag variabel dependen dan GMM harus berada di dalam rentang koefisien lag variabel PLS dan juga fixed effect. Kemudian jumlah instrumen juga tidak melebihi jumlah unit cross section. Model ekonometri dari penelitian ini bahwa Imani sebagai fungsi dari uh, Imani periode sebelumnya, COVID, variabel kontrol, dami lebaran, dan juga dami natal, dan error term. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat malam.